ini saya sedang goes bersama grup M Goes. Pagi-pagi matahari cerah teman-teman. Udara juga sejuk. Inilah suatu kebahagiaan apabila kita goes. Goes itu memanggil-manggil selalu ya. Kepada saya terutama yang sebagai pehobi goes. Goes membawa kebahagiaan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dengan membawa sepeda yang kita sayangi, sepeda yang cantik, sepeda yang lengkap dengan segala perlengkapannya membuat kita bahagia teman-teman. Bahagia itu dimulai dari memiliki sepeda yang kita inginkan, yang kita idamkan, sampai dengan menggunakannya jalan-jalan bersama teman-teman dalam nuansa yang menyenangkan, kita kumpul bersama. Dasarnya ya sepeda itu sendiri. Sepeda membuat kita melupakan kesusahan yang kadang-kadang ada terselip di hati, kesusahan. Dengan bertemu dengan teman-teman, kita akan menjadi riang dan tidak pernah terbesit apa-apa yang tadinya jadi ganjil-ganjilan di hati. Kita bergembira, kita berceria, gelak ketawa bersama teman-teman. Dalam setiap goesan ada sesuatu energi tambahan nih, pada hidup, pada sesuatu yang membuat kita lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu. Harapan-harapan menjadi lebih terbuka. Kita akan lebih sayang kepada teman-teman dengan empati yang lebih bertambah dan hal-hal positif lainnya ya yang akan kita rasakan. Saya kira teman-teman akan merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan. Sepeda itu membuat kita bahagia teman-teman. Saya kira ini tidak berlebihan ya. Mungkin juga ada hobi-hobi yang lain yang membuat kita bahagia. Ada kita melakukannya. Ya diantaranya sepeda ini teman-teman. Sepeda bagi saya bagian daripada perjalanan hidup ya. Sepeda menemani perjalanan saya dari sejak kecil teman-teman sampai usia saya 65 tahun. Dia membuat diri saya selalu bugar, selalu berpikir positif, dan di setiap kayuhan ada semangat yang bertambah seperti ini. Ini teman-teman dari M Goes juga mengalami hal yang sama. Apalagi kami memiliki pengalaman waktu sekolah dulu yang apabila diceritakan itu tiada habisnya. Ya, oke. Nanti kita bahas lebih jauh lagi mengenai cerita kebahagiaan yang diperoleh dari bersepeda. Oke, saya nanti akan bercerita lebih panjang mengenai kebahagiaan yang ada di sepeda. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat siang, sahabat Danis Baik. Apa kabar? Semoga semua rekan-rekan dalam keadaan sehat sejahtera dan juga
barangkali ada teman-teman yang kurang sehat, mudah-mudahan diberi kesembuhan dan kita bisa goes bersama kembali. Teman-teman, pada beberapa waktu yang lalu ya, saya minggu lalu saya goes ke Hambalang, teman-teman. Rupanya Hambalang ya suasananya masih seperti dulu aja, cuman saya ambil rute yang dari belakang ya. Lumayan ya. Saya naik naik kereta api sebelumnya ya, KRL di Cibinong, terus saya melanjutkan perjalanan, teman-teman, menggunakan sepeda lipat. Lumayan ya. Saya sepeda lipat yang agak nekat ya, yang menempuh jalan ya semi off road ya. Ya akhirnya saya sampai juga ke Hambalang. Dan kemudian kembalinya juga saya menggunakan KRL, teman-teman ya, sampai ke Jakarta kembali. Teman-teman, mengenai satu hal ya yang menjadi dambaan kita semua, manusia semua, yaitu mengenai kebahagiaan, teman-teman. Kebahagiaan ini suatu kata yang universal ya, di mana semua manusia mendambakannya ya, mendambakan, karena kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sangat memuaskan, yang membuat hati kita lega ya, demikian juga. Nah, ini bagaimana teman-teman ini ada hubungan dengan sepeda? Ya karena sepeda juga suatu hobi ya. Sepeda itu sendiri ya suatu hobi yang membuat kita juga bahagia ya. Terutama kepada teman-teman yang hobi sepeda ya. Sepeda itu menjadi sesuatu yang memang membahagiakan. Dari mulai kita berangan-angan menginginkan sepeda idaman yang bentuknya, speknya, warnanya, ya, jenisnya itu sudah dibayang-bayangkan. Nah, pada saat kita membeli dan memilikinya, waduh teman-teman, sungguh kita merasa bahagia ya. Seperti juga hobi-hobi yang lainnya ya, dimana pada saat kita memilikinya ya, yang tadinya hanya angan-angan, aduh, betul-betul ya kita merasa bahagia ya. Dan untuk hobi goes, kepemilikan sepeda tidak hanya membuat kita bahagia, dan itu akan terus berlanjut, teman-teman, kebahagiaan itu. Nah, pada saat kita telah memiliki dan kita mencoba sepedanya, ya, nah dengan spek yang tertentu, yang kualitas tertentu, kita akan merasakan betapa nikmatnya ya menggoes dengan sepeda itu, dan kita rasakan ya pemindahan giginya, kelancaran semua operasionalnya ya. Pada saat jalan melaju kita mendapatkan kecepatan yang tertentu, dan kita bersama-sama dengan teman-teman bersukaria, bercanda pada saat berhenti, dan seolah-olah tiada habisnya ya. Sepeda itu membuat kita bahagia, teman-teman. Inilah adalah suatu anugerah ya, di mana kita diberikan suatu keinginan ya oleh Tuhan untuk mencapai sesuatu. Nah, kembali lagi teman-teman mengenai kebahagiaan. Apa sebenarnya kebahagiaan itu ya? Dari beberapa sumber yang saya baca ya, kebahagiaan itu sebetulnya suatu nuansa ya, nuansa hati ya, nuansa hati ya, yang damai ya, yang merasakan suatu kepuasan ya, yang sifatnya itu lahir dan batin ya, di mana sifat lahir itu kita merasakan semua indera kita bekerja dengan sempurna, dan di situ kita merasakan interaksi semua indera itu berkumpul kepada suatu keadaan ya, di mana kita tuh terpuasi, teman-teman. Tidak hanya secara indrawi ya, dan nuansa yang ada di sekeliling kita, tapi batin kita juga merasa tenang, teman-teman. Tenang, puas ya, dengan apa-apa yang kita rasakan. Itulah suatu kebahagiaan. Sifat kebahagiaan itu universal ya. Bagi setiap orang yang merasakannya, pasti dia ya akan diam ya. Diam, dan dengan sendirinya dalam diam itu dia juga akan tersenyum, teman-teman. Nah, pada saat itulah dia akan merasakan kepuasan yang mendalam ya di dalam batinnya. Oke, teman-teman, kembali lagi ya. Saya coba untuk menggali kebahagiaan dalam sisi faal tubuh manusia, atau ya, kebahagiaan itu di dalam dunia kedokteran ya disebut itu sebagai suatu keadaan ya yang dipicu oleh hormon endorfin, teman-teman. Hormon endorfin ini ya,
itu produksi ya oleh semacam kelenjar buntu teman-teman ya, sebesar biji kacang ini ya. Kacang ini ya adanya di otak bagian belakang teman-teman. Itu namanya kelenjar pituitari ya, atau kelenjar hipofisis ya. Nah inilah nama kedokterannya. Itu dengan aktivitas kita ya, itu akan mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin sebenarnya pemicu teman-teman ya, untuk kerja ya, untuk memicu semua kerja dari semua organ kita itu ya, terutama sensor penerima syaraf terakhir ya, dari yang sifatnya neurotransmitter. Dia mengirimkan pesan-pesan ke seluruh organ itu untuk bekerja aktif ya, dan merasakan suatu keadaan yang maksimal kerjanya ya, maksimal, dan memicu keadaan di mana otak kita itu di mana sistem saraf pusat itu merasakan suatu kepuasan ya dan kenikmatan ya. Seperti juga andai kata ya, maaf aja, kalau kita seorang perokok ya, nah itu rokok nikotin itu memicu suatu kenikmatan teman-teman. Nah itulah, endorfin juga sama, memicu suatu kenyamanan, kenikmatan, di mana semua keadaan tubuh kita itu merasakan nyaman, damai, demikian rupa. Nah, dalam semangat yang lebih lagi ya, di mana nuansa kita itu merasakan suatu suasana semangat ya. Nah ini ada lagi teman-teman ya, satu hormon ya yang lain ya, itu hormon dopamin teman-teman. Hormon dopamin ini menimbulkan suatu semangat ya, barengan dengan hormon endorfin ya, membentukkan semangat ya, dan nuansa hati yang damai teman-teman. Demikianlah teman-teman. Nah keadaan yang demikian tentunya didapatkan pada saat kita kondisi-kondisi kebahagiaan itu ya, kondisi-kondisi kesenangan itu biasanya itu ya hormon endorfinnya dipicu oleh berbagai keadaan ya teman-teman ya. Pertama, kita berolahraga ya, olahraga ya, itulah sepeda itu sebagian daripada olahraga yang akan memicu kelenjar hipofisis itu bekerja aktif ya untuk memproduksi hormon ini pada saat berolahraga ya, dengan bersepeda. Nah, yang kedua, pada saat kita memakan makanan teman-teman nih ya, makanan ya bentuknya ya coklat mungkin untuk yang ibu-ibu yang senang coklat ya, itu ya memicu suatu keadaan kebahagiaan juga coklat itu. Dan ini teman-teman yang mungkin tidak kita sangka, cabai teman-teman, cabai itu juga memicu hormon endorfin teman-teman untuk aktif, demikian rupa. Nah, yang lainnya adalah pada saat kita melakukan meditasi itu, meditasi di mana kita juga keadaan batin kita tenang ya, endorfin juga akan bekerja dengan aktif ya. Pada saat kita melakukan meditasi atau kita setelah sembahyang ya, dalam keadaan tenang ya, itu juga. Nah, yang selanjutnya, yang keempat teman-teman, itu dengan pengobatan teman-teman. Misalnya kita sulit tidur atau kita tegang, itu dengan tusuk jarum teman-teman. Pengobatan Cina yang membuat kita hormon endorfin itu bangkit ya, bangkit, dan dia sebagai neurotransmitter yang memicu suatu keadaan kita di mana kita itu menjadi bahagia teman-teman. Dan yang terakhir ini teman-teman, saya senang tertawa teman-teman. Tertawalah membuat hormon endorfin secara murni ya, tanpa makanan, tanpa apapun juga, membuat kita bahagia teman-teman. Nah, sepeda itu ya memadukan dua pemicu teman-teman akan kita peroleh, yaitu suatu olahraga ya, dan tertawa teman-teman. Nah, tertawa inilah yang membuat kita bahagia teman-teman. Nah, jadi saya anggap bahwa hubungannya pada judul kali ini ya, kebahagiaan itu ada di sepeda teman-teman. Inilah sepeda itu kan suatu keadaan yang pertama tadi olahraga, dan yang terakhir tadi teman-teman ya, yang terakhir itu tadi tertawa. Nah inilah inilah yang akan kita peroleh dimanapun juga kita akan bersepeda. Tidak mungkin ya kita bersepeda itu dalam keadaan murung ya. Pasti kita bergoes, demikian rupa kita semangat, ngobrol dengan teman-teman, dalam obrolan itu pasti adalah sesuatu yang membuat kita geli dan kita jadi gembira ya, nuansanya jadi hangat.
berinteraksi dengan teman-teman, saling meledek atau saling berceloteh, hal-hal yang rupa-rupa lah. Pengalaman bersepeda di antara teman membuat kita tuh saling berbagi lah, membuat kita tuh berbahagia teman-teman, terus terang aja. Inilah teman-teman satu hal yang akan kita dapatkan dengan bersepeda atau di sepeda itu sendiri. Nah, kalau kita urut mengenai sepeda, kenapa kebahagiaan itu ada di sepeda? Itu juga sama dengan hobi-hobi yang lainnya yang membuat kita bahagia. Ya. Sepeda ini memiliki kelebihan teman-teman. Jadi tidak hanya kepemilikannya aja atau kita merasa senang melihatnya karena bentuknya cantik, warnanya bagus, komposisi frame-nya juga indah, demikian rupa ya. Tidak hanya pandangan aja, dan pemakaian dan membawa kita ke suatu tempat tertentu dan kita bergaul, itu sangat padu sekali ya. Juga pada saat kita, ini teman-teman, melakukan upgrade. Nah ini kita kutak-kutik sepeda. Nah ini ada suatu komponen yang kita ganti, kita ngerasa puas, ada peningkatan yang lumayan ya. Dan juga pada saat kita merawat teman-teman. Merawat mungkin catnya ada yang agak kusam, kita gosok dengan kompo, dengan kit ya dan lain-lain, itu jadi untuk kembali pada saat kita memberikan oli di rantainya, pada saat kita mencuci. Itulah aktivitas yang kita lakukan ya di sepeda itu sendiri pada saat sepeda itu kembali kering dan kinclong. Nah, kita akan merasa bahagia teman-teman. Inilah. Jadi materi itu bukan hanya pemilikan ya aja, kita juga ngerawat ya, bergaul dan dengan sepeda itu kita juga dibawa atau kita juga menuju ke tempat-tempat yang tertentu, dan kita juga akhirnya berkumpul bersama teman-teman. Inilah suatu paduan yang sangat sempurna sekali ya, di mana sepeda itu memberikan kebahagiaan kepada kita secara total teman-teman. Teman-teman tadi break sebentar. Tadi saya udah syuting tuh di luar. Saya menginginkan suasana lah ya, suasana yang lebih alami. Tahu-tahu hujan teman-teman. Hujan, akhirnya saya syuting ulang. Ya udahlah, saya syuting di ruangan ini ya apa adanya lah. Tapi tetap namanya materi mengenai kebahagiaan itu tetap saya sampaikan. Karena ya sepeda itu di dalam ya atau di luar aktivitasnya ya, kita langsung dan di luar aktivitasnya ya akan membawa kita kepada kebahagiaan teman-teman. Nah inilah suatu keunikan ya, dan ini juga kita alami demikian lama sejak kita kecil teman. Kita terus menerus ya, andai kata kita juga sekarang juga masih menyenangi sepeda, ya, mudah-mudahan teman-teman menyenangi sepeda sampai kita tidak bisa bersepeda teman-teman. Inilah ya, suatu hobi yang melekat kepada kita yang demikian apa hasilnya ya, runtun lah ya, demikian panjang perjalanan kita dengan bersepeda. Nah, dengan sepeda ini juga ya, kita juga terdidik untuk menjadi sabar ya, untuk menjadi orang yang lebih humanis ya, dan banyak membantu orang lah. Jadi hal-hal positif ya dengan sepeda itu aspeknya luas sekali teman-teman ya, membawa kita ya kepada komunitas, membawa kita kepada lingkungan-lingkungan yang berbeda ya, dan kita membawa kita kepada penghidupan berbagai level atau berbagai macam penghidupan yang beragam teman-teman adanya ya. Nah, kita membuat kita itu lebih kaya jiwanya. Oke teman-teman, saya kira penjelasannya ini singkat saja ya. Jangan lupa teman-teman ya, kita tetap bersepeda ya, dan lebih dekatlah kepada sepeda ya. Kutak-kutiklah sepeda dan gunakanlah sepeda itu dalam kegiatan sehari-hari yang akan membuat kita sehat dan tentunya bahagia. Oke teman-teman, salam bahagia dari Danis Bike. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel saya ya. Mudah-mudahan kita panjang usia, panjang kesehatan untuk bersama sepeda yang membuat kita bahagia. Dari Danis Bike, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.